Ya, baik Bapak Ibu, saya ulangi ya. Jadi ini sudah mode merekam ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu CGP dengan Fasil yang sempat hadir pada kesempatan sore ini. Hari ini pertemuan kita yang pertama untuk kegiatan program guru penggerak di angkatan 11 ini. Nah, ini kita di kegiatan modul 1.1 ya. Jadi Bapak Ibu yang jaringannya memungkinkan ya silahkan di on-kan kameranya. Tapi kalau memang jaringan tidak stabil ketika on kamera ya maklumi ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu kita lanjut. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Musakir Damir itu sebagai fasilitator. Sehari-hari saya bekerja di SMA Negeri 5 Parepare sebagai kepala sekolah. Dan untuk tahun ini adalah tugas saya yang kedua sebagai fasilitator. Sebelumnya itu sebagai fasil di angkatan 9, kemudian juga pernah sebagai pengajar praktik di angkatan 5. Tingkat dari saya jadi alamat Parepare. Jelas dari saya Bapak Ibu. Saya juga sekarang sama Bapak Ibu sudah Bapak Ibu saya kemarin ikut sebagai CGP Rekognis namanya ya. Karena saya mau mulai di program guru penggerak itu langsung sebagai pengajar praktik, sehingga angkatan 9 kemarin saya ikut sebagai fasilitator sekaligus CGP Rekognis. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya cek dulu satu persatu. Saya buka dulu data Bapak Ibu untuk kami cek. Saya cek dulu Bapak Ibu kehadirannya. Tolong menyaut ya yang saya sebutkan namanya. Yang pertama Ibu Sumarni Basri. Ibu Sumarni Basri sudah ada ya? Belum masuk ya? Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana sudah ada? Sudah hadir. Ya. Berikutnya Pak Asrullah. Asrullah ada ya? Iya Pak, iya hadir. Ya. Andi Siti Samsiar. Ya Pak, hadir. Andi Siti Samsiar ada ya? Ibu Darmawati. Hadir Pak. Ada ya? Darmawati ada. Ibu Monarti. Hadir Pak. Oh ada ya? Oke. Monarti ada. Ibu Sami Bedu. Ada Pak. Ada. Ya, ada. Rusman. Hadir Pak, hadir. Rusman ada. Ibu Sasmita. Hadir Pak, hadir. Ibu Sasmita ini enggak. Ibu Sasmita tadi ada. Iya Pak, hadir. Inul Arsi. Ada ya. Kalau Ibu Sumarni Basri tadi ada Sumarni Basri. Masih ya? Kayaknya bermasalah mic-nya, Bu. Bermasalah mic-nya Ibu Sumarni ini. Iya, coba diperbaiki, Bu. Mic tak. Baik, saya rasa sudah hadir semua. Kemudian ada juga pengajar Pak Amir.
Siapa? Dengan Ibu Andi Nuriana ya, ini PP juga ya, Andi Nuriana. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan ya share screen? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Ya, sudah. Baik, Ingatan, di Pak. hari ini kita di eksplorasi konsep modul 11 itu adalah forum diskusi terkait dengan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi alokasi waktu itu 2 JP, 2 jam pelajaran itu 2 kali 45 menit. Artinya tadi kita mulai pukul 16 lewat sedikit ya, karena tadi ada masalah terkait dengan link di Meet. Nah, sekarang nanti insya Allah kita berakhir pukul 17.30 lebih ya, nanti kita lihat. Kemudian identitas modul ya. Untuk identitas modul Bapak Ibu, ini kita pada paket modul 1. Paket modul 1 itu adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah seri pembelajaran untuk forum diskusi. Tadi sudah saya sampaikan 2 JP. Kompetensi lulusan yang dituju adalah yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Itu kompetensinya Bapak Ibu. Kemudian, capaian umum modul yang tidak mengabdi kepada siswa, dan itu yang sampai sekarang saya belum pahami. Mohon maaf Bapak Ibu yang pesannya kan seperti perintah, kemudian kita apapun yang diinginkan peserta didik, kita mengerjakan apa yang diinginkan, kemudian kita mengikuti apa yang mereka mau. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Capaian umum modul adalah yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis antara atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khususnya ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terkait ini Bapak Ibu saya lihat sudah memberikan pendapat itu melalui LMS itu di sesi mulai dari diri dengan membaca materi juga pada sesi eksplorasi konsep. Kemudian ada capaian keterampilan mengelola pembelajarannya yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Dan yang ketiga, sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Itu capaiannya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran kita adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Itu Bapak Ibu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian berikut kesepakatan belajar. Jadi untuk tertibnya ruang virtual kita Bapak Ibu ada kesepakatan belajar yang harus kita sepakati. Ya, kami tawarkan ini yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Artinya kita harus saling menghormati Bapak Ibu ya. Argumentasi, pendapat yang kita sampaikan nanti ya tentu biasa ada perbedaan pandangan dengan teman yang lain. Jadi kita harus saling menghormati, saling terbuka terkait dengan pendapat ya yang disampaikan oleh orang lain ya atau oleh teman kita. Kemudian berikut, jika ada satu peserta berbicara maka peserta lain mendengarkan. Jadi kalau tidak bicara Bapak Ibu di off-kan mikrofonnya ya, di off-kan mikrofonnya. Nanti ketika berbicara baru di on-kan kembali. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, nanti Bapak Ibu berpendapat setelah dipersilahkan. Ya nanti saya akan memandu kegiatannya dan saya akan meminta ya satu persatu Bapak Ibu untuk menyampaikan pandangannya terkait perspektif temannya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Kemudian yang kelima adalah berpartisipasi penuh. Artinya Bapak Ibu fokus dalam kegiatan kita ini ya sehingga kita harapkan kameranya di-on-kan memang ketika memungkinkan, tapi kalau itu menghambat jaringan atau signal ya kita maklumi. Kemudian yang keenam adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Saya rasa itu kesepakatan belajar kita Bapak Ibu untuk hari ini ya. Saya lanjutkan. Atau ada saran Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan belajar ini? Mau ditambahkan atau seperti apa? Silahkan. Kalau ada yang mau berpendapat. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sudah bagus, Pak. Ada ya? Oke, tidak ada ya? Saya lanjutkan. Nah, sekarang kegiatan pertama Bapak Ibu adalah Bapak Ibu menyampaikan refleksi ya. Bapak Ibu menyampaikan refleksi terkait dengan pemikiran KHD itu ya. Bentuk refleksinya dengan menjawab pertanyaan pemantik yang ada pada Padlet. Ya. Saya tanya dulu Bapak Ibu, sudah biasa menggunakan Padlet? Belum pernah, Pak. Jarang, belum. Pak. Oh, jarang ya. Oke, kalau belum, Jarang, Pak. kalau belum saya pandu dulu Bapak Ibu ya. Karena ke depan bentuk refleksi kita itu kita secara umum itu menggunakan Padlet. Karena kami melihat Padlet ini adalah media online ya yang efektif karena nanti akan tersave semua Bapak Ibu hasil refleksinya. Nah, kalau kita kemukakan saja secara lisan, nah itu biasanya tidak tersimpan. Tapi kalau melalui Padlet kita tulis, nah itu memberi kesempatan kepada semua CGP. Nanti kita lihat dikondisikan dengan waktu, siapa Bapak Ibu yang bisa menyampaikan secara lisan, kemudian menanggapi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, untuk link Padlet saya kirim dulu linknya ya. Bapak Ibu sisa klik nanti di kolom chat.
ada di pesan Bapak Ibu di chat, silahkan langsung diklik di situ. Atau bisa juga di WA, saya kirim juga di grup WA kelas. Oke, silahkan dibuka Bapak Ibu. Link Padlet itu bisa dibuka dari kolom chat, bisa juga dibuka melalui link WA itu ya. Saya cek dulu yang sudah masuk. Saya share dulu ya Bapak Ibu ya, Padletnya. Saya bagikan dulu Bapak Ibu layarnya. Oke, seperti ini ya. Bapak Ibu sudah bisa masuk di link Padletnya? Bisa, Pak. Bisa ya? Sudah, Pak. Oke. Bisa, Oke. Pak. Kalau sudah ya, nah, Bapak Ibu nanti perhatikan dulu ya cara mengisinya. Ini kan ada 4 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk merespon pertanyaan ini. Jadi misalnya yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Jadi cara menjawabnya Bapak Ibu klik ini tanda tambah ya. Klik ini tanda tambah. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian yang di atas ya, subjek, di situ klik nama Bapak Ibu. Ya. Di situ klik nama Bapak Ibu, misalnya Nurdiana misalnya. Ditulis ya, dikasih huruf kapital namanya supaya jelas bahwa ini namanya. Nah, jawaban Bapak Ibu itu klik tulis di bawah sini. Jawaban Bapak Ibu ditulis di sini ya. Jadi misalnya menurut saya ya, menuntun, ditulis jawabannya, menuntun dalam proses pendidikan dimaknai. Nah, silakan diteruskan Bapak Ibu apa jawaban Bapak Ibu terkait ini ya. Nah, setelah itu publish. Nah, maka jawaban Ibu Nurdiana sudah ada di sini. Nah, nanti ketika ada lagi jawaban lain, itu akan muncul ke bawah. Begitu juga di pertanyaan 2 nanti Bapak Ibu ya. Pertanyaan 2 juga, nah, diklik saja ini tambahnya. Nama di sini subjek, kemudian di bawah di sini diklik terus publish. Ya. Seperti itu seterusnya sampai terjawab keempat-empatnya ya. Oke, saya hapus dulu ini supaya Bapak Ibu isi nanti. Bisa dipahami Bapak Ibu cara mengisinya? Iya, Ya, iya bisa. Pak. Oke, Bisa, bisa ya. bisa. Kalau bisa silahkan. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengisi Padlet ini.
Silakan. Jadi silakan dijawab, diisi Padlet-nya. Waktu kita untuk mengisi Padlet ini 30 menit kita alokasikan waktunya. Jadi yang mana mau dijawab duluan Bapak Ibu? Terserah. Tidak mesti mulai dari pertanyaan 1. Tunggu dulu Pak, baru saya buka dulu di WA ini, di laptop karena saya pakai HP. Saya dulu ambil laptopku. Ya, buka dulu di laptop, Bu. Iya ya. Karena tadi tidak bisa meet di makanya saya pakai HP. Dulu baru ambil laptop dulu. Jadi boleh dijawab pertanyaan 3 dulu mau dijawab, boleh. Tidak ada masalah. Mau dari pertanyaan 4 dulu boleh. Jadi silakan. Yang mudahnya Bapak Ibu di mana? Silakan. Oh, linknya tadi Pak yang mana ya? Oh, ini. Ada Refleksi di WA. kritis. Ini nih refleksi kritis CGP modul 1 ini ya. Iya. Ada di WA. Karena barusan ambil laptop. Ya, refleksi kritis. Iya. Oh iya. Apa makna menuntun? Oh, gede. Maaf Pak, dulu kalau mau diisi jawabannya tadi di bagian mana ya? Saya ulang Bu ya. Iya, karena sudah dapat ini 4 pertanyaan. Berapa lah ini pertanyaan? 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Iya. Kalau kita mau jawab Pak di bagian mana ya? Saya ulang caranya Ibu. Saya ulang caranya. Jadi kalau mau dijawab diklik ini tanda tambah Bu. Oh ya, tanda bertambah ya. Ini tambah. Terus kemudian di subjek ini tulis nama Ibu. Namanya subjek. siapa misalnya? Oh, nama Ata ya. Iya, namanya di situ. Misalnya Musakir nama saya. Nah, jawabannya di sini di bawah ini. Di mana? Menurut- Oh, ya. Menurut Terima kasih saya, Pak. misalnya. Iya. Terima kasih. Terus baru publish begini, publish. Ya. Kalau sudah klik ini publikasikan. Nah, Di mana itu- publish? Di mana Pak letaknya kalau sudah diketik tadi? Ini Ada di atas. publish? Ini Kemana? publikasikan ini. Oh, ya. Ya merah ya. Ya, makasih Iya. banyak Pak. Iya. Akan dilanjut. Nah, ini sudah masuk ini. Ya. Sudah ada yang mengirim jawabannya. Ibu Sami sudah mengirim jawabannya. Kemudian Pak Asrullah juga sudah mengirim jawabannya untuk nomor 1. Rusman sudah. Inul Arsi sudah ya, sudah ada 4 orang. Yang lainnya silahkan. Jangan dilanjutkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Sama dengan Pak Andi. Nah, baru-baru ini kurang lebih 3 minggu yang lalu itu pada saat pembelajaran saya ada beberapa peserta didik.
Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan 2 ini saya cek ya. Pertanyaan 1 ini saya cek sudah lengkap 10. Pertanyaan 2 ini sisa Ibu Monarti ya yang belum. Silakan Ibu Monarti dilengkapi dulu jawabannya untuk pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, sudah cukup juga 10 orang untuk ketiga. Kemudian untuk pertanyaan keempat, baru 9 ya. Saya cek dulu untuk keempat ini siapa yang belum. Oke, pertanyaan keempat cukup ya, sudah lengkap. Sisa pertanyaan kedua ini, Ibu Monarti silakan diisi dulu pertanyaan kedua, baru kita lanjutkan dalam bentuk tanggapan ya. Sisa pertanyaan kedua ini, baru 9 orang. Baik, Bapak Ibu, saya rasa waktunya sudah cukup ya. Tadi kita kasih kesempatan sekitar 30 menit ya untuk mengisi Padlet ya, yang ada, dan saya rasa Bapak Ibu sudah mengisi ya, kecuali Bu Monarti kita masih kasih kesempatan, silakan dilanjutkan sambil kita melanjutkan kegiatan yaitu dalam bentuk menanggapi ya. Menanggapi sudut pandang yang telah dikemukakan oleh temannya. Jadi Bapak Ibu nanti yang saya sebutkan namanya silakan memberikan tanggapan ya. Jadi tanggapan itu Bapak Ibu itu apakah Bapak Ibu sependapat ya dengan apa yang dikemukakan oleh temannya atau kurang sependapat. Nah, ketika sependapat misalnya penjelasannya seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan yang pernah dialami dalam kegiatan Bapak Ibu, apakah itu di masyarakat atau di kelas, terkait dengan pandangan itu. Kalau tidak sependapat misalnya seperti apa pandangan Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut. Jadi saya mulai Bapak Ibu dari ini ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, di sini ada jawaban yang diberikan oleh Ibu Sami. Ini Ibu Sami
jawabannya tolong dicermati ya. Saya minta tolong ini ditanggapi oleh Ibu Sasnita. Jadi perhatikan Ibu Sasnita. Bisa dilihat ya di layar. Ibu Sasnita tolong dicermati. Nanti Ibu bertugas memberikan tanggapan dari jawaban yang diberikan oleh Ibu Sami. Ibu Sami menjawab, menurut saya kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah membimbing atau memberi arahan kepada siswa. Dalam hal ini pendidik berperan sebagai penuntun dalam menemukan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu pendapat dari Ibu Sami. Silakan Ibu Sasnita berikan tanggapan perspektif Ibu atau sudut pandang Ibu seperti apa, sependapat atau tidak sependapat, alat dasarnya apa. Silakan Ibu Sasnita. Di-unmute dulu anunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Sasnita dari SD 206 Ujung Baru. Jadi di sini jawabannya Ibu Sami. Menurut saya kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah membimbing atau memberi arahan kepada siswa. Dalam hal ini pendidik berperan sebagai penuntun dalam menemukan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Menurut saya pendapat Ibu Sami cukup bagus, namun pun ada sedikit yang akan saya tambahkan. Kalau menurut saya Pak, menuntun dalam proses mendidik anak itu adalah memberikan bimbingan, mengajarkan kepada anak mulai dari hal-hal kecil, ibaratkan kita sebagai guru itu tidak dapat mengubah secara langsung, kita hanya dapat menuntun, ibaratkan contohnya di sini kan di wilayah saya itu banyak petani jagung, jadi saya ambil contoh tanaman jagung misalnya Pak, tanaman jagung itu tidak mungkin kita dapat mengubahnya menjadi tanaman padi. Jadi maksudnya menuntun di sini kita hanya dapat mengembangkan tanaman jagung itu menjadi subur dan mendapatkan hasil yang lebih baik, menuntun dengan memberikan pupuk, memberikan pengairan yang cukup dan membasmi hama. Begitu pula dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan itu Pak, maksudnya di sini nih kita dapat menuntun anak untuk menjadi karakter yang lebih baik, memberikan bimbingan yang terbaik sehingga anak-anak kita menjadi anak yang lebih berguna. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sasnita atas tanggapan yang diberikan. Ya, nanti kita dengarkan dulu semua pendapat dari teman-teman. Nanti di akhir sesi ya, baru kita rangkum atau kita kuatkan terkait dengan pendapat-pendapat yang ada. Baik, terima kasih Bu Sasnita. Berikut saya ke yang kedua, ya. Ini adalah pendapat dari Pak Asrullah. Nah, untuk pendapat dari Pak Asrullah ini akan ditanggapi oleh Ibu Darmawati. Ya, Pak Asrullah pendapatnya menurut saya menuntun dalam proses pendidikan dimaknai membimbing atau mengarahkan anak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Silakan Ibu Darmawati memberikan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, saya ini berasal dari SD 87 Apasareng. Yang ingin di sini pendapat Asrullah menuntun dalam proses pendidikan dimaknai membimbing dan mengarahkan anak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Mungkin di sini maksudnya Pak, di sini membimbing sebagai tenaga pendidik
kita harus benar-benar mengarahkan atau membimbing anak apapun yang dialami. Tidak boleh membiarkannya begitu saja, supaya apa yang kita harapkan sebagai tenaga pendidik bisa kita terapkan juga kepada peserta didik, sebagaimana kedepannya nanti bisa memberikan memberikan anak ini dan mendidiknya ini lebih baik, karena biasanya anak kan tidak selamanya Pak yang dia miliki misalnya karakternya langsung bagus ya. Pasti ada setiap peserta didik itu pasti misalnya ada karakternya atau sikapnya yang mungkin kita sebagai pendidik kurang menyetujui. Ya dari situlah mungkin maksudnya di sini kita bisa membimbingnya lebih baik. Gitu Pak, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Darmawati ya atas Iya Pak. Berikut saya lanjut ke pendapat Pak Rosman. Pak Rosman ini lebih ke sederhana ya, katanya untuk membimbing untuk mencapai potensi terbaik ya, dia lebih ke arah potensi siswa ya. Baik, untuk pendapat dari Pak Rosman ini saya minta ditanggapi oleh Inul Arsy. Silakan Inul Arsy. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pendapat saya terkait dengan jawaban dari Pak Rosman, yaitu di mana menuntun menurutnya yaitu membimbing siswa agar mencapai potensi terbaiknya. Menurut saya hal ini sudah sesuai. Dan saya sependapat bahwa sebagai seorang guru kita itu berhak untuk memberikan atau menuntun siswa kita untuk mencapai potensi yang ada pada dirinya, karena setiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing dan potensinya masing-masing, sehingga kita sebagai guru berperan untuk menuntun dan membimbingnya untuk mencapai potensi tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Inul Arsy ya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya mulai dari pernyataan dari Andi Siti Samsiar ya. Andi Siti Samsiar ini menurut beliau menuntun anak melalui pendekatan yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah lokal dapat membantu anak didik tidak hanya meraih pencapaian akademis, tetapi juga menjadi individu yang menghargai dan memelihara identitas budaya mereka sendiri melalui pembiasaan yang positif. Itu menurut Andi Siti Samsiar ya. Nah, saya minta ini ditanggapi oleh Ibu Monarti. Silakan Ibu Monarti. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monarti dari SDN 109 Tanjung. Untuk pertama kalinya kita berjumpa di acara virtual ini. Saya diberi kesempatan untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan jawaban dari teman kita, Andi Siti Samsiar, yang mengatakan, menurut saya dengan menuntun anak-anak melalui pendekatan yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah lokal dapat membantu anak didik tidak hanya meraih pencapaian akademis, tetapi juga menjadi individu yang menghargai dan memelihara identitas budaya mereka sendiri melalui pembiasaan yang positif. Saya hanya ingin artinya memberikan penyetujuan bahwa hal ini benar, bahwa dalam relevan dengan konteks sosial budaya itu, kita artinya dalam pembelajaran itu mengimplementasikan dalam pembelajaran konteks sosial itu dengan nilai-nilai budaya lokal, kearifan lokal dalam pembelajaran. Dengan demikian, anak-anak kita itu nantinya akan menghargai dan memelihara identitas budaya mereka sendiri melalui pembiasaan-pembiasaan yang positif sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Andi Siti Samsiar tadi. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Andi Siti, Ibu Monarti ya atas respon yang diberikan. Kita lanjut ke pendapat dari Ibu Darmawati ya.
Bu Darmawati ini menuntun dalam konteks sosial budaya adalah bagaimana cara seorang pendidik berusaha membawa pada suatu hal yang dialami peserta didik menuju ke hal yang baik atau positif untuk hidup bermasyarakat. Ya, itu menurutnya ya. Nah, saya minta Ibu Sami Beduh untuk memberikan tanggapan. Silakan Ibu Sami. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi mohon maaf saya tutup kamera karena jaringan agak lalot di sini. Jadi sebelum saya memberikan tanggapan pada Ibu Darmawati, jadi karena ini adalah hal pertama kita maksudnya diskusi seperti itu. Jadi perkenalkan, nama saya Sami Beduh, saya mengajar di SMP Negeri 2 Lili Rilau. Jadi saya tanggapi tentang pernyataannya Ibu Darmawati bahwa menuntun dalam konteks sosial budaya adalah bagaimana cara seorang pendidik berusaha membawa pada sesuatu hal yang dialami peserta didik, menunjukkan hal yang terbaik dan positif untuk hidup bermasyarakat. Jadi yang saya tanggapi di sini Pak, apa yang disampaikan itu memang betul adanya bahwa dalam budaya sangat penting untuk peserta didik kita untuk kita memperkenalkan budaya kita sendiri. Artinya apa? Di dalam budaya itu kita harus tetap pertahankan itu yang namanya kearifan lokal. Apalagi sekarang Pak, itu di sekolah-sekolah itu sudah ada namanya P5. Jadi salah satu P5 di situ yaitu kearifan lokal. Anak-anak dituntut bagaimana mengetahui tentang kearifan lokal, tentang tokoh-tokoh masyarakat yang sesepuh. Jadi artinya karena pengalaman ini Pak, kita yang generasi muda yang masih mempunyai orang tua sesepuh, terkadang itu biasa anak-anak tidak mau mengikuti kearifan lokal yang sudah turun-temurun itu selalu dilakukan oleh orang tua kita. Hanya saja sebagai orang tua itu kita harus terus-menerus mengajarkan sebagai transfer kepada generasi kita selama itu ke arah yang positif. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Sami atas pendapat yang diberikan. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan ketiga ini ada pendapat dari Inur Arsi ya, terkait dengan mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini disampaikan bahwa mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman pada saat mendidik dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan keadaan peserta didik. Setiap anak memiliki keunikannya dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan keunikan mereka. Sedangkan kodrat zaman, di mana kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman pada proses pembelajaran sehingga anak merasa bahagia pada saat pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan keseharian yang mereka temui seperti IT ya. Nah, saya minta Ibu Nurdiana ya untuk memberikan tanggapan. Silakan Ibu Nurdiana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dari SD Negeri 97 Ungai. Baiklah, dari menurut Ibu Inur Arsy yaitu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman pada saat mendidik dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan keadaan peserta didik. Menurut saya itu sesuai karena kita memang harus melihat dari kondisi kondisi yang ada pada peserta didik. Karena setiap peserta didik itu berbeda-beda. Karena begitu uniknya. Kemudian pada kodrat zaman ya di sini dikatakan bahwa kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman di mana pada proses pembelajaran sehingga anak merasa bahagia
pada saat pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan keseharian. Ya, kita ketahui pada zaman sekarang itu sudah maju, di mana IT sekarang sudah berkembang. Nah, saya pun juga setuju karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan sekarang. Artinya kita kita sebagai pendidik bisa memfasilitasi anak didik berdasarkan zaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurdiana ya, atas respon yang diberikan. Kita lanjutkan ya ke pendapat Ibu Nurdiana ya. Ibu Nurdiana, karena dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman maka dapat membentuk karakter anak didik berdasarkan kebutuhan yang relevan. Oke, saya minta Ibu Andi Siti Samsiar untuk memberikan tanggapan. Silakan Ibu Andi. Ya baik Pak, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andi Siti Samsiar. Saya dari SDN 134 Malekana. Baik Pak, saya akan memberikan tanggapan terhadap jawaban rekan Ibu Nurdiana. Di sini beliau mengatakan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, maka kita dapat membentuk karakter anak-anak didik berdasarkan kebutuhan yang relevan. Saya rasa saya sepakat ya Pak. Karena kebutuhan setiap anak itu kan memang berbeda-beda dan memiliki keunikannya tersendiri, sehingga kita tidak boleh lepas dari apa yang dibawa oleh anak itu secara alamiah, yang kemudian kita akan kembangkan bersama-sama. Kita memberikan pendidikan, bimbingan, motivasi, dukungan sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, di zaman seperti yang sekarang ini ada begitu banyak keunikan yang dimiliki anak-anak, ketertarikan yang dimiliki anak-anak di kita pada perkembangan zaman, baik itu dari segi teknologi, baik itu dari segi penggunaan media sosial, itu banyak sekali berkembang di kehidupan zaman sekarang Pak. Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh rekan tadi itu sudah mencakup bagaimana kita mampu memberikan ruang-ruang yang lebih terbuka kepada anak didik kita untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alamiahnya dan juga kodrat zamannya. Terima kasih Pak, demikian. Baik, terima kasih Ibu Andi Siti Samsiar ya atas respon yang diberikan. Kita lanjut ke pendapat dari Ibu Monarti. Masih di pertanyaan ketiga, Ibu Monarti cenderung menyatakan bahwa pertimbangan kodrat alam dan zaman itu bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Ya. Baik, saya minta Pak Rusman untuk memberikan tanggapan terkait pernyataan itu. Silakan Pak Rusman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum saya menanggapi dari pertanyaan ketiga Ibu Munarti, dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Rusman dari SDN 112 Borocenge. Melihat dari tanggapan Ibu Munarti, karena adanya pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman, kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna. Bagi saya Pak, agak sama, meskipun dalam konteks pelaksanaannya berbeda setiap apa yang kita alami di sekolah. Setidaknya satu tujuan, yaitu mencerdaskan anak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusman atas tanggapan yang diberikan. Kita lanjut Bapak Ibu ya ke pertanyaan keempat. Ya. Pertanyaan keempat itu saya ke pendapatnya Ibu Sasnita ya. Ibu Sasnita ini menurut beliau ya relevansinya adalah berhamba kepada siswa, maksudnya rasa penghargaan guru kepada siswa sebagai manusia memiliki kodrat dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang berubah-ubah. Dan pendidikan yang berhamba tidak jauh dari pemahaman pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan manusia sehingga dapat menghantar
siswa pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan siswa sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya. Baik, saya minta Ibu Sumarni untuk memberikan tanggapan terkait dari jawaban Ibu Sasmita. Silakan Ibu Sumarni Basri. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumarni Basri dari SDN 1 Anandua Baringan. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan kepada Ibu Sasmita, di mana beliau mengatakan menghamba kepada siswa maksudnya rasa penghargaan guru kepada siswa sebagai manusia yang memiliki kodrat dari Sang Pencipta dan juga terlahir di zaman yang berubah-ubah, dan pendidikan yang berhamba tidak jauh dari pemahaman pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan manusia, sehingga dapat mengantarkan siswa pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadi siswa pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan siswa sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya. Menurut saya Pak, di sini saya cukup sependapat, karena kita sebagai seorang pendidik, di sini pendidikan yang berhamba pada anak, artinya di sini kita mempunyai peran sebagai pendidik, yaitu sebagai pendidik kita harus memberikan pengajaran kepada anak sesuai dengan minat dan kemampuan anak, sehingga itu bisa dimaknakan memerdekakan atau apa istilahnya memerdekakan manusia, karena kita mendidik siswa sesuai dengan bakat yang dimiliki anak. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu Sumarni Basri ya. Mas, berikut kita lanjut ke pendapatnya Ibu Sumarni Basri. Ini relevansi menurut beliau adalah ya, pemikiran KHD berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, yaitu sebagai pendidik harus mendidik anak sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Silakan Pak Asrullah untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan saya Asrullah dari sekolah SDN 249 Matirobulu. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni Basri ini, saya sependapat dengan beliau, karena kurang lebih sama pendapat saya. Bagaimana relevansi pemikiran KHD itu yang berpusat kepada siswa. Sebelum kita memahami anak, kita harus melakukan dulu, menurut saya harus melakukan observasi kepada anak tersebut. Kita mengetahui apa minat anak-anak tersebut, apa kemampuan anak-anak sebelum kita mendekati anak tersebut. Pendapat dari Ibu Sumarni ini sangat baik dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Sumarni ini. Saya sedikit menambahkan juga dari saya dalam proses pelajaran pendidikan menurut KHD ini yang berpusat pada anak-anak ini, kita juga harus mengetahui, harus memahami apa tadi yang menjadi di pertanyaan ketiga. Kita harus juga mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa? Ya, kita juga di kodrat alam kita harus mengerti tempat tinggal anak-anak. Jadi misalkan kita mengajar di tempat yang lain, baru kita mengajar tempat sekarang itu sangat berbeda. Karena kondisi dan tempat tinggal anak yang berbeda. Begitupun dengan zaman yang dulunya zaman ya tidak modern, sekarang sudah modern. Jadi kalau dari saya Pak, kesimpulannya ini saya sependapat dengan Ibu Sumarni Basri, karena pendapat saya kurang lebih seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asrullah sudah memberikan respon terkait dengan pendapat dari Ibu Sumarni. Jadi
apa yang Bapak Ibu sampaikan ya, ada sampaikan secara panjang lebar, ada secara singkat. Intinya memang kita melihat bahwa ini mengarah ya pada pemikiran terkait dengan refleksi kritis Bapak Ibu terkait dengan pemikiran KHD. Tadi sudah dikemukakan ya terkait menuntun itu ada yang mengibaratkan kita menanam padi ya, kemudian harus dipupuk, disirami, itu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian terkait kodrat alam dan kodrat zaman, bagaimana kita memberikan pembelajaran pada anak sesuai dengan kodratnya ya, utamanya pada kodrat zaman ini Bapak Ibu ya. Kita lihat pembelajaran saat ini anak-anak itu perkembangannya memang secara teknologi ya, itu berbeda dengan zaman kita pada saat kita mungkin masih di jenjang SD. Ini yang harus kita sesuaikan ya terkait dengan pembelajaran yang diberikan. Kita harus melakukan penyesuaian terkait dengan perkembangan zaman itu. Kemudian Bapak Ibu juga telah memberikan pendapat terkait dengan relevansi pemikiran KD ini terkait dengan pendidikan. Berhamba di sini dalam artian Bapak Ibu sudah jelaskan dengan baik, bukan bahwa berhamba itu kita mengikuti semua keinginan anak, bukan seperti itu, tapi lebih ke arah bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak yang memang betul-betul bisa mengarah pada peningkatan kompetensi anak itu. Karena kita ketahui sendiri Bapak Ibu bahwa peserta didik itu kan pasti punya kelebihan ya. Pasti punya kelebihan, nah itulah yang mesti kita kembangkan ya. Itulah yang mesti kita kembangkan. Kita tidak boleh lagi berpikiran bahwa ada anak yang tidak ada sama sekali yang diketahui seperti itu. Jadi saya rasa apa yang Bapak Ibu sampaikan melalui tulisan yang disampaikan di Padlet, kemudian Bapak Ibu saling mengomentari, itu sudah mengarah pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Izin saya share screen kembali PPT-nya. Sekarang kita ke mind map Bapak Ibu ya. Mind map pembelajaran kita, kegiatan kita hari ini. Oke, ini Bapak Ibu. Ini mind map substansi modul itu terkait dengan peta konsep modul satu ini terkait dengan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ya. Nah, di sini dia mengarah memang ke budi pekerti ya. Budi pekerti itu kita sudah baca di sesi eksplorasi konsep itu bagaimana pemikiran KHD itu sendiri terkait dengan pendidikan budi pekerti itu yang melibatkan cipta, karya, rasa, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman tadi Bapak Ibu sudah jelaskan dengan baik ya. Itu sifat bentuk di lingkungan di mana anak berada, kemudian isi dan iramanya, kemudian dasar pendidikan yang menuntun itu ini mengibaratkan pendidik seperti seorang petani. Ya ini tadi sudah Bapak Ibu sampaikan juga di sesi Padlet bahwa menuntun itu memang bagaimana kita mengibaratkan peran kita selaku pendidik itu seperti seorang petani. Pendidik adalah pamong. Nah, ini juga dasarnya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya sendiri Bapak Ibu, ini Bapak Ibu memahami pemikiran KHD dari pendapat-pendapat tadi yang disampaikan itu saya rasa sudah mewakili, itu sudah mengarah bagaimana pemikiran KHD terkait dengan pendidikan Indonesia, termasuk ini menganalisis konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pelajaran yang berpihak pada murid. Itu Bapak Ibu sudah sampaikan juga tadi dengan pengalaman yang pernah dilakukan. Kemudian potret pendidikan zaman kolonial sampai masa kini, Bapak Ibu sudah tonton ya, ini di sesi eksplorasi konsep itu ada video-video di situ yang bisa ditampilkan. Kemudian kerangka pemikiran KHD ini ya, ada dasar pendidikan, ada metode Montessori, Froebel dan Taman Anak. Montessori dan Froebel ini sendiri kan Bapak Ibu adalah kita ketahui sebagai nama ahli ya,
yang mana Montessori itu sendiri itu lebih mementingkan pelajaran panca indera, ya. Nah, itu dia lebih ke arah sana, ya. Nah, sementara jadi Montessori ini sendiri itu menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera. Nah, anak diberikan kemerdekaan, tetapi permainan tidak terlalu dipentingkan. Itu yang kita pahami terkait dengan konsep Montessori ini sendiri. Sedangkan Froebel ini sendiri itu dia lebih menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya. Nah, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak. Nah, itu dikemukakan oleh salah satu tokoh juga yang bernama Froebel. Sementara taman siswa ini sendiri perpaduan dari kedua teori ini. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pendidikan pengajaran. Jadi, selain mengajar, memberikan ilmu, tentu kita mendidik, utamanya dalam pembentukan karakter siswa. Ya. Kalau di sekolah saya sendiri, Bapak Ibu, SMA 5 Parepare itu, tagline sekolah kami itu berkarakter dan berprestasi. Jadi, bagaimana kita mengembangkan karakter peserta didik, itu dibarengi dengan prestasi yang dimiliki. Jadi di sekolah saya sendiri untuk mengembangkan ini asas pendidikan KHD, utamanya dalam sistem pendidikannya itu lebih mudah, Bapak Ibu, karena sekolah saya itu sekolah berasrama, ya. Jadi semua siswa diasramakan di sini, ada 383 siswa diasramakan, termasuk dari Kabupaten Sopeng ada beberapa siswa saya itu, sehingga memang konsep mendidiknya ini itu masuk, ya, utamanya di luar struktur kurikulum, ya. Ada kegiatan-kegiatan penguatan karakter, pembinaan IMTAK dan seterusnya. Itu sebenarnya arahnya, Bapak Ibu, terkait dengan asas pendidikan ini. Baik, saya rasa itu, Bapak Ibu. Selanjutnya saya beralih ke LMS dulu. Saya share screen dulu, Bapak Ibu. Jadi di LMS Bapak Ibu sendiri, mungkin Bapak Ibu sudah lihat, ya, sudah melihat di LMS-nya masing-masing, ya. Kegiatan kita kemarin kita sudah ingatkan mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep. Cuman di sini memang Bapak Ibu terekam, ya. Bapak Ibu juga bisa melihat di LMS-nya masing-masing, ya. Aktivitas Bapak Ibu di LMS mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep itu ada waktu yang terekam di situ. Nah, di sini juga masuk, ya, masuk di data saya terkait dengan aktivitas Bapak Ibu, ya, di LMS itu sendiri. Ini ada yang 12 menit, 1 jam, 13 menit, 27 menit, ya. Nah, ini Bapak Ibu aktivitasnya saya lihat, ya. Jadi Bapak Ibu itu terekam secara otomatis, ya, melalui LMS. Jadi silahkan ikuti semua petunjuk yang ada di LMS. Kalau diminta memberikan argumen, silahkan sampaikan argumen Bapak Ibu. Ketika diminta hanya membaca konsep atau menonton video, silahkan diikuti, ya. Nah, kemudian insya Allah kegiatan kita selanjutnya, ya, kegiatan lanjutan kita itu besok, ya, kalau sesuai jadwal. Kalau saya lihat jadwal di sini Bapak Ibu, ya, kegiatan kita itu besok untuk rukol, ya, untuk rukol. Jadi di sini saya lihat hari ini eksplorasi konsep, ya, forum diskusi 20 Juni. Rukol 21 Juni berarti besok. Nah, kemudian rukol kedua 24 Juni. Itu Bapak Ibu. Nanti rukol berikutnya pertemuan berikutnya nanti 5 Juli. Jadi kita tidak tiap pekan, ya, per 2 pekan. Dia lewat 2 pekan baru kita ketemu lagi, ya. Jadi
hari besok kita ketemu, kemudian hari Senin 24 Juni istirahat dulu 1 minggu. Nanti minggu depannya tanggal 5 Juli baru kita ketemu. Jadi tidak tidak terlalu padat sebenarnya Bapak Ibu. Tapi saya pahami Bapak Ibu CGP juga ada pengajar praktik yang harus Bapak Ibu lakukan, tugas-tugas yang diberikan, termasuk lokakarya orientasi yang rencana akan dilaksanakan hari Sabtu. Saya rasa itu semua butuh persiapan ya. Jadi untuk kami sendiri dengan fasilitator ya 4 kali lah sebulan ya, karena dalam 1 pekan itu 2 langsung, 1 sesi mengerjakan tugas secara berkelompok, yang keduanya adalah sesi presentasi kelompok. Begitu arahnya Bapak Ibu. Nah sekarang terkait untuk rukol ini Bapak Ibu, saya ingin dulu minta waktunya Bapak Ibu ya. Sepakatnya bagaimana, karena kita sendiri di program guru penggerak Bapak Ibu diarahkan bagaimana Bapak Ibu tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai guru. Makanya kegiatan rukol itu kita laksanakan setelah kegiatan pembelajaran di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya mau tanya dulu untuk SD sendiri di Sopeng itu jam pulangnya jam berapa Bapak Ibu? Umumnya 12.30 Pak. 12.30 ya. Kalau data saya di sini yang dari SD ini rata-rata ya dari SD. Dan dari SMP ini hanya pastilah betul SMP pastilah. Kalau saya Pak kemarin itu Pak SMP yang waktu penetapan Pak. Oh tapi sekarang sudah di SD. SD Pak. Oh SD ya. Oh. Kalau SMP sendiri ini Siti Samsiar dengan Iya Pak, sama dengan Pak Astula. Saya juga kemarin mendaftarnya dan lulusnya masih di SMP, tapi kemudian sekarang sudah di SD Pak. Oh jadi cenderungnya ya. Iya Pak, lemes saya masih pakai akun belajar ID SMP Pak. Oh iya. Kalau Ibu Sami SMP memang ya? Iya, SMP Pak. Jam berapa selesai pembelajaran di sekolah Bu? 13.30. 13.30. Iya. Tapi kalau Ibu Sami sendiri untuk pengaturan jamnya ke depan mungkin bisa kan ini hanya sendiri ya. Mungkin bisa dikomunikasikan di sekolah supaya jamnya jam-jam sama lah diambil ganggu rukunnya. Karena saya rencananya begitu, rukunnya itu kan 3 jam. Jadi hanya ini forum diskusi hanya 2 jam, tapi sesi berikutnya itu 3 jam. 3 jam itu 3 kali 45 menit itu 135 menit ya, 135 menit untuk pertemuan. Jadi saya usulkan Bapak Ibu ya, saya usulkan kita mulai pukul 13.15. Itu kalau kita mulai 13.15 kita berakhir 15.20 ya pas asar. Jadi kalau kita mulai 13.15 pukul kita berakhir 15.20. Itu tawaran saya Bapak Ibu. Pertemuan selanjutnya termasuk besok hari Senin dan seterusnya sampai Desember. Kita jadwalkan waktunya 13.15 sampai 15.30. Bagaimana Bapak Ibu? Sependapat Pak, setuju. Setuju Pak. Oke, setuju ya? Iya. Setuju Jadi, Pak. ya. Setuju Pak. Gitu Bapak Ibu. Kita jadwalkan 13 sampai 15.30. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kondisi tertentu itu sama kemarin waktu saya menangani CGP dari Pindrang, ada satu jadwal bertepatan semua guru diarahkan untuk mengikuti upacara di manakah itu. Nah, itu bisa kita ubah ya. Jadi disampaikan saja ya. Disampaikan saja kalau memang ada momen Kabupaten Sopeng kegiatan yang harus melibatkan semua guru penggerak yang ada ini dan waktunya bertepatan dengan betul bisa kita geser.
Ini jadi maksud saya Bapak, ini adalah waktu dasar kita, waktu utama kita ya. Kecuali ada kondisi tertentu, bisa kita geser ke sore atau malam. Yang memang harus melibatkan banyak CGP untuk kegiatan ini. Termasuk saya juga Bapak Ibu ya. Mohon maaf, jangan sampai saya ada kegiatan yang mendesak, tapi kalau pengalaman dengan kemarin saya tidak ada pengegiatan jadwal, selalu terlaksana seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ke depan, karena kalau saya yang tidak ada mungkin tidak mungkin jalan Bapak Ibu. Misalnya karena saya juga ini sementara pendidikan S3 di Universitas Negeri Makassar, jangan sampai ada jadwal ujian saya bertepatan misalnya dengan ini, ya mungkin sekali-kali saya geser ke malam. Itu kalau memang tidak memungkinkan saya laksanakan kegiatan. Bisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, siap Pak. Nanti kita ikut. Bapak Ibu ya, jadi baik Bapak Ibu, saya rasa itu penyampaian saya terkait dengan aktivitas kita pada hari ini. Jadi insya Allah besok hari Jumat kita mau pukul 13.15 ya. Jadi kalau bapak-bapaknya saya kan makan siang memang umat ya. Jadi 13.15 kita sudah di room untuk melaksanakan kegiatan rukol kita. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita hari ini saya rasa cukup ya. Tadi kita mulai pukul 16 lewat 7 menit kalau tidak salah. Sekarang sudah 17.41, jadi saya rasa waktu kita 90 menit sudah terpenuhi. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya akhiri, jadi jangan keluar grup dulu Bapak Ibu. Saya hentikan dulu rekamannya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, supaya saya ambil gambarnya untuk dokumentasi kita. Dibuka dulu kameranya untuk kita dokumentasikan. Oke. 1, 2, 3. Dulu rekamannya Bapak Ibu ya.